Iya, emang khususnya gue konsennya bela-bela kaum rentan ya, kaum miskin kota, terus ya kayak buruh yang di PHK serta merta. Nah itu kemarin gue lihat sempat di Facebook lo ya itulah. Iya, gue nanganin eh, kawan-kawan Serikat Pekerja Jakarta International Container. Di situ ada Batak, di situ ada Flores, di situ ada Ambon, Cina lagi. Cina di situ cukup. Sunda, Jawa, Di Betawi apa ya, dihormati, nggak pernah kayak juga di ada, Jakarta ini menghina Cina apa segala macam. Terus kemudian ada Jawa, ada Betawi, gitu macam-macam suku nggak pernah namanya di situ pernah ribut bawa-bawa suku. Gue Batak ya gitu. Kan banyak mayoritas Batak Timur, Ambon. Nggak ada yang gue Batak, gue Ambon, gue Timur. Itu nggak ada di sini. Saya keren lah pokoknya di situ. Agama terus nggak cuma Katolik, ada Kristen, ada Islam yang saling menghormati. Kok di situ ada Dedi angkatan gue itu Islam menghormati. Pak Wardoyo Islam saling menghormati. Banyak, keren lah pokoknya sini Yosep. Yo, salam 134. Masih tetap di channel yang sama, STM Sing Yosep, Keramat Raya 134, Jakarta Pusat. Hari ini gue ditemenin sama sohib gue nih, anak Priuk, 905 Priuk. Sabar. Tetep ya? Utahayan. Utahayan. Sabar Utahayan. Basis 905 Tanjung Priuk. Nah, apa kabar, Bar? Baik, sehat. Baik, Bro Koko. Bro Kokok. Gini, Bar, gue mau nanya, Bar, langsung ya, Bar ya. Ya. Lo tahu STM Sing Yosep dari mana, Bar? Nggak dari mana-mana. Gua warisan. Oh, warisan. Karena dua abang gue itu di situ. Siapa aja? Freddy angkatan 96, 9496. Terus Ronald angkatan 99. 98, 99. 99? Karena kan gue Iya, 98, 99. iya, Lu 2000. kan 99, 2000. 2000 ya. Ya, lu masuk Sing Yosep lu karena keturunan tuh ya? Iya, karena ya nggak nyari lagi karena udah ada kerja. Iya, turun menurun jadinya. Secara apa? Kualitas berita tentang Sing Yosep ya positif menurut Apa tuh gua. beritanya? Positifnya? Iya, banyak lulusannya yang jadi orang yang apa ya, Yang di benar. dunia teknik itu cukup mumpuni lah kira-kira itu. Oke. Itu sih pertimbangannya gua masuk Sing Yosep. Pertimbangannya. Tapi awalnya lu memang dari lulus SMP itu masuk Sing Yosep? Enggak lah, Enggak. gua nggak pernah kepikiran lulus SMP mau kemana. Jalanin gitu aja jalan maksudnya. gitu aja ya. Nggak pikir juga harus sekolah di mana. Ada sih beberapa sekolah yang menarik saat itu, ya salah satunya STM Cikini. Kalau di Priuk itu ada Cikini, cuman kan itu sekolahan cukup mahal biayanya. Oh gitu. Awal-awal lu masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya, awal masuk kesannya Cita-cita. sudah Dulu lu ambil apa ya? mesin. Gue mesin A, gua nggak tahu A sama B berbedanya, yang pintar A, yang B apa gitu. Gua nggak tahu tuh. Tapi gua masuk mesin A. Tapi kelas lu suruh tuh kan. Ya itu makanya Iya. pertimbangannya apa, gua nggak tahu. Mekanik umum dulu ya. Mekanik umum. Masuk kampus, sorry. Masuk sekolah itu sudah mendengar situasi cukup apa ya, menegangkan lah situasinya. Tapi lu awal masuk Next 905 dari Iya, enggak, kalau di awal gua masih naik Metro Mini 07 dari Semper turun ke Senen. Dari Senen baru naik 905, katanya basis katanya. langsung ikut. Ngikut lah, naik 905. Cuman kan dari Senen tuh jalan dulu ke sana. Kadang juga naik 17 Metro Mini juga, cuman jarang, sering ke 905 basis. Nah, setelah masuk di Sing Yosep itu
ceritanya makin nyata bahwa tantangannya bukan hanya belajar, tetapi ada cerita bahwa udah dengar tuh dari awal tuh, sekolah di situ pernah mau dibakar oleh seluruh sekolahan se-DKI Jakarta. Oh gitu. Iya, itu gue denger langsung cerita itu. Bang, betapa parnonya waktu itu Pas kan. lo belum masuk sekolah, masuk STM apa? Masuk STM, gue kan awalnya pas abang gue di STM Senior Joseph nggak ada. Gue lihat abang gue jadi gitu loh, dan bagus gitu. Iya. Cerita dia tawuran gue nggak denger. Nggak dengerin ya. Abang gue yang di atas gue, Ronald itu SMP di sana. Gue denger Oh, SMP di Sinjos. SMP di Senior juga Ronald. Pindahan dari Priuk kan, dari Priuk dia keluar sono suka tawuran. Dulu kan nggak terlalu apa ya, Iya. tawuran itu biasa-biasa aja, maksudnya nggak motivasi mau tawuran. Ya menurut gue baik-baik aja, STM-nya bagus lah gitu kan, karena yang menurut gue sekolah Katolik itu stigmanya bagus, Iya. pola belajarnya bagus. Kalau ada tawuran yang gue nilai Itu tawuran ya, itu bonus, cuma bonus. hanya sebagian Bukan bonus sih. hanya iseng-iseng anaknya, Iseng-iseng, ya. kira-kira itu. Tapi kalau pengajarannya bagus, baik lah. Itu sih yang gua itu. Nah, pas awal gua masuk sekolah itu, gua lihat lukisan banyak sekali di sekolahan. Iya, Gitu dulu. kan. Itu yang bikin gua juga adrenalinnya naik. Wih, keren ini sekolah. Artinya kreatif semua anak-anaknya gitu kan. Bagus-bagus lah gambar. kantin ya? Mural-mural ya di tembok-tembok sekolahan. Cuman yang itu yang membuat gua saat itu agak sedikit parno ya, bahwa sekolah ini pernah mau dibakar oleh satu sekolahan seluruh DKI Jakarta, Sejabodetabek. sejabodetabek. Cuman karena permasalahan difitnah. Saat itu difitnah membakar salah satu kitab suci, salah satu agama, kira-kira itu. Dan itu fitnah menurut, dan gue juga menanggapi itu, ya itu fitnah gitu. Kira-kira itu fitnah lah. Nggak mungkin lah ada berani membakar salah satu kitab suci agama yang ada di Indonesia, nggak mungkin. Cuman isunya saat itu kenapa mau dibakar? Iya, sepanjang jalur Keramat Keramat Raya itu tidak pernah yang nggak terkalahkan. Sin Joseph ini di arena pertempuran anak pelajar saat itu ya. Budut KR itu nggak, apalagi depannya Doski itu. Jarang menang lah kira-kira. Sama SMP aja mereka nggak menang, apalagi sama STM, kira-kira itu. Itu mungkin yang membuat melatar belakangi dipitnahnya STM Sin Joseph bakar itu, agar berkoalisi lah STM seluruh DKI untuk menyerang itu. Menyerang Sin Joseph. Kira-kira itu sih yang gua tangkap saat itu. Dan katanya pernah juga ketika pulang sekolah, setiap pulang sekolah dikawal sama perintis, kepolisian perintis itu yang naik motor gitu, bisnya dikawal sampai Senen apa segala macam. Iya, kesininya bukan malah membuat parno, tapi wow, keren lah. Keren menurut gue yang gitu-gitu kan gitu. Ya terbukti, faktanya kesininya semakin wah, terancam sekolah. Dari satu langkah keluar rumah itu, di sana ada namanya STM, ada beberapa STM lah. Sebelum pas lu baru keluar rumah tuh ya? Iya, baru keluar rumah sudah ketemu sama STM ini, terus STM Cikini yang tadi itu. Oh, ribut juga? Iya, artinya ya nggak tahu ribut saat itu bukan karena sensitif apa ya, emang doyannya Ya hobi. apa ya, Zaman adrenalinnya tinggi-tinggi zaman saat dulu itu. memang iya. Kalau nggak berantem nggak oke. anak sekolah gitu nggak kan. oke. Iya, nggak oke lah kira-kira itu. Kesininya ada Bariwan, ada Budut, ada 12 RM, ada SMA 72, masuk ke Cepaka Putih ada 8 CP, 6 CP segala macam, Bariwan, Budut, sampai di Senen pun Bahasa 905 harus ketemu, kalau ketemu sama Budut dulu main di situ. Setelah dari situ maju sedikit, itu kan perempatan Senen itu Kuitang ya? Kuitang, anak Kuitang situ, anak-anak Doski. Lewatlah depan Doski di situ. Wah, sering lah. Disitulah pertama kejadian Ronald itu ditangkap saat itu, waktu kami pas di depan Doski. Mobil kami dipalang, nggak bisa jalan.
turunlah semua situ main-main lah kan gitu. Ada salah satu anak doski yang dimasukin pakai sajam, terus kemudian Ronald ditangkap sama salah satu anggota TNI dan dibawa ke Kelas 1 loh. oh itu udah bicara kelas 2. Oh, kelas 2, kelas 1 kelas 2 deh lupa gua. Maksud gua perjalanan dari sekolah sampai segitunya tuh. Kayaknya filosofi yang boleh lupa bawa pulpen tapi jangan lupa bawa golok, ya itu sekolah di situ. Itu benar-benar ngajarin kita bagaimana caranya bertahan, teknik bertahan apa segala macam. Itu kalau dibuat pelatih sepak bola bagus itu. Iya, tapi bertahan dan menyerang memang iya betul juga sih, bertahan dan menyerang. Kalau bisa menyerang dulu sebelum kita bertahan kan itu, karena pertahanan paling baik adalah menyerang gitu, kira-kira itu. Banyak lah ya kisah-kisah yang cukup manis lah untuk dikenang ya. Kalau saat itu ekstrim banget lah. Kawan-kawan yang sampai sekarang, sampai detik ini yang nggak gua lupa juga cukup masih ada di memori kepala gua ya. Itu? Misalkan kayak sama si Jeffrey Sinaga, Konak. Oh ini di dalam sekolah? Iya, di dalam sekolah, kegiatan di sekolah. Jeffrey Sinaga itu anak Pondok Gede ya? Iya, anak kampung sawah, anak Kota 9. Dia orang Sipit, iya, orang Cina Medan. Cina Medan dia. Cina Medan, Sinaga markanya. Cina. Ada Jeffrey, ada Edison, ada David, Ciotang, ada Bona, anak Pulau Gadung. Orang Ini Lampung 4 semua. ini kalau masuk mobil nyopet jadi saat itu kan. Pokoknya kalau empat ini udah naik bis udahlah, nggak bisa diam, nggak bisa ada yang diatur. Ada ya itulah 4 ini kan karena kami satu kelas. Mesin A itu 4 orang. 4 orang inilah maksudnya yang tersulit guru ngatur kira-kira itu. Satu Emang ada kejadian apa? Banyak apa? Iya, kalau kenangan terkait 4 orang ini yang nggak lepas dari guru kita Pak Nababan ya. Almarhum udah ya. Almarhum Pak Dia dulu Nababan. ngajar apa dulu Pak Nababan ya? Matematika, mekanika, Bukan. apa gitu kira-kira. Apa dia dulu ya? Iya pokoknya Pak. beliau adalah orang nomor 2 yang Dihormati. cukup disegani ilmu, karena kan beliau engineering kalau nggak salah. Titelnya itu ING Jerman, bareng sama almarhum B.J. Habibie. Oh gitu. Iya, cuman kalau satu lifting nggak tahu deh, cuman sama-sama Gua Jerman, tahu nih. lulusan Jerman. Iya, beliau pernah cerita itu. Malah pernah sambil bercanda kami bilang, Dosen dia dulu ya? ngajar juga, guru besarnya beliau. Orang yang paling nggak bermutu bikin pesawat terbang itu di zaman itu. Maksudnya jebolan Jerman saat itu, karena saat itu ada pesawat jatuhnya pasrah. N250 saat itu kalau nggak salah. Artinya Di tahun itu? iya, artinya analisis beliau sebagai guru ya nggak bisa diremehin kira-kira itu. Kan ada beberapa orang sih yang jebolan ING dari Jerman yang cukup tenar, salah satunya almarhum B.J. Habibie yang jadi Menristek saat itu. Mungkin beda nasib aja. Mungkin kalau Pak Nababan ketemu Pak Harto saat itu mungkin saja jadi menteri kan kira-kira itu. Pak Nababan ketemu kalian masalahnya. Iya. Kalau dengan Pak Nababan itu cerita yang paling Fenomenal. nggak bisa dilupa. Kalau beliau sudah gatak kita punya pala nih. Dia ngambilnya titik di sini, ubun-ubun. Nah, kami sering berempat ini pada saat absen giliran saya kan, sabar, anjing gitu. Edison, babi gitu. Jeffrey, Sinaga, monyet gitu-gitu. David Siotang, anjing gitu-gitu lah. Dengan ada ekornya pasti binatang lah. Nah itu yang nggak bisa kita lupa, hal-hal seperti itu. Mungkin kan kita di masa itu sukanya bercanda kan, tapi ya tetap saat ini kami juga menghormati. Kebetulan juga iya, borunya beliau juga yang saya ambil saat ini. Istri saya kan boru Nababan. Nababan juga ya, Iya. nggak jauh-jauh berarti. Nggak jauh-jauh kan. Kualat Ya tuh waktu. gitu dulu. Oh jadi bro, selama di sekolah itu lo yang teringat di dalam sekolah itu
sama Pak Nababan ya. Pak Nababan, Bu Dona juga lah. Bu Dona apa tuh? Bu Dona sering ngasih ongkos kalau pulang. Itu guru baik. Oh Iya. iya. Gue pernah pergokin lu di atas tangga tuh, pernah tuh gue lagi mau kencing ya kan, minta duit doi. Anjir. Jadi kalau Bu Dona ngajar matematika itu sudah baru masuk, dia langsung lihat saya. Sabar tidur aja, jangan ganggu kawan-kawan yang lain katanya. Tidur aja ya katanya. Itu di satu momentum, di momentum yang lain bilang sabar kalau main judi uangnya harus dibawa katanya. Dia nggak kedengeran. Emang lu sering Malu saya sama guru-guru yang lain. pernah ke katanya. gap lu? Iya, saat itu kenakalan itu Enggak, maksud gue pas lagi main itu di belakang. enggak di belakang, di kelas main. Iya, Di meja. Meja belakang. Meja belajar iya. Di belakang, posisi meja belakang. Belakang, iya, Iya, belakang. pastilah. Iya. Jadi gitu kenakalan Siapa aja itu? Bundaran. Lupa ya, pasti ada Jepri Sinaga selalu. Pasti ada dia ya. Kalau ada hal-hal negatif ada Jepri Sinaga. Dia masalah dia dulu Jeffrey Sinaga ini yang gue tahu dia pembisnis singkong dulu dia. Makanya dia tuh banyak enggak, dia. sekarang cukup inilah kontraktor hebat lah. Enggak, dia. tapi dulu zaman sekolah itu bisa singkong tuh kertas sama dia. Oh, itu nggak tahu lah. Kalau pengusaha berarti kan? Pengusaha Sudah menjadi pengusaha saat sekolah berarti sudah. pasar capek dia yang pegang itu. Wih. Jeffrey Sinaga itu namanya. Iya, beliau yang nggak bisa dilupain lah. Sama beliau lah. Terus satu lagi ada guru Siapa yang tuh? nggak juga sampai sekarang ada hal yang nggak bisa dilupain ya. Bu Serli namanya. Oh iya. Bu Serli itu guru sejarah. Guru sejarah. Nggak usah cerita Pak Wardoyo lah, tentunya Pak Wardoyo juga legend lah Wah, ceritanya guru. Kalau Kalau dia, Bu Pak Serli Wardoyo itu legendnya di jalur dia, Pak Wardoyo. Ada cerita yang cukup menarik sih Serli. Cerita tentang lucu lah, cuman nggak pantas dibahas saat ini. Itu hanya yang tahu itu angkatan 99 lah. Peterson lah, itulah ada momentum di situ. Nanti cobalah gali ketika Sama Peterson. Peterson apa momentum dengan Bu Serli yang cukup Fenomenal. lucu dan fenomenal lah ya. Nah, itu berarti kisah-kisah dengan Bu Sherly apalagi tuh, Bar? Iya, saat itu kan lagi ngumpul kami kan, anak-anak itu kan di lapangan basket kalau nggak salah. Bu Serli Istirahat tuh, jam istirahat. nggak tahu jam istirahat atau Lagi nggak ada guru. hari Sabtu atau apa, pokoknya Lagi pada ngumpul lah ya. lagi ngumpul anak-anak di Biasa. lapangan. Lewatlah Bu Serli, kan banyak ada cewek-cewek banyak situ kan, nado-nado apa segala macam. Iya. Gua nggak tahu lah. Jam istirahat lah itu. Karena kalau gitu. anak Priuk jarang diapelin sama cewek saat itu. Masa? Cuma anak-anak basis 40, mistik segala macam. Bu Serli lewat celetuk gini. Saya bingung lihat anak si Yosep ini katanya. Mukanya kayak monyet-monyet semua katanya. Tapi cewek-ceweknya cakep-cakep yang datang ke sini katanya. Ngomong gitu Bu Serli. Langsung sontak semua kawan-kawan langsung ketawa-ketawa lah ya. Iya, Itulah. Artinya maksud gua guru-guru pun macam-macam karakter di sini Yosep itu keren-keren lah. Kalau membahas guru-guru ya, salah satunya tadi Pak Nababan, beliau dengan karakteristik yang nggak ada lah sekolah lain diajar sama guru besar. Oh. Titelnya ING, Iya sih. ING, hanya Pak Uji Bowo, mantan gubernur DKI yang titelnya ING. Selain Menristek almarhum B.J. Habibie, beliau ING. Kemudian ada namanya Pak Huta Soid. Wah, iya. Ini aparannya Pak Nababan ini. Beliau juga ngajar di 2 sekolah. Sekolah Budi Utomo, beliau sebagai guru tetap kalau nggak salah di Budi Utomo. Iya, negeri kan. Nah, kalau Pak Huta Soid ini juga ada cerita yang nggak bisa dilupain ya. Adalah salah satu senior. Itu guru-guru yang paling ditakutin itu. Iya, itu yang gue bilang. Ada salah satu senior cukur kepala sampai botak. Pas mata pelajaran dia datang. Maksudnya berpapasan sama Pak Huta Soid. Ngamuk Pak Huta Soid. Kau kayak mafia, kayak ini kau, residivis palamu botak katanya. Nggak tahu main fisik kau seperti apa. Hasil dari pertemuan itu dimarah-marahin entah apa. Si senior ini, si murid ini
manggil bapaknya. Besoknya mungkin datang bapaknya. Pakai pakaian Abri. militer. Beliau dimarah-marahin pada saat jam belajar sudah habis, beliau lagi ngisi nilai entah apa. Masuklah bapaknya ini kan. Dimarah-marahin Pak Utasoit ini. Anda ini apa? Segala macamnya lah mungkin lah. Anak saya nggak pernah saya marahin segala macam. Mungkin merasa dia punya, si Pak Utasoit punya kewenangan untuk mengajar murid di sekolah. Setelah ngamuk-ngamuk bapaknya itu, setelah titik terakhir kata-kata mungkin ditulis, ditutuplah pulpennya, berdirilah dia kan kancingnya banyak terbuka. Ada dua kancing biasa terbuka. Kalau beliau nggak kalau Pak Utasoit ini, siapa yang nggak kenal preman di Senen? Kira-kira itulah dulu yang terkenal di kami. Kan yang dengar isunya Pak Utasoit ini preman Senen gitu. Preman ngajar nyekolahin anak jadi sekolah, anaknya jadi semua. Itu yang terkenal dari Pak Utasoit. Beliau ini salah satu sesepuh di Senen, copet apapun tunduk sama beliau, kira-kira itulah. Seperti itu dulu ya Tito ya? Iya, Pak Utasoit bangga diajar sama beliau juga. Beliau berdiri, kenapa? Anda nggak suka anak Anda saya ajarin di sekolah ini begini? Anak Anda udah kayak penjahat, kepalanya botak, kira-kira gitu lah. Langsung sontak si bapaknya ini mungkin mikir dua kali kan, kok guru ini berani gitu, lebih strength. Langsung akhirnya mungkin sama-sama menurunkan temperamennya kan, mungkin ngobrol lah akhirnya, minta maaf lah, ya nggak tahu lah istilah lah kira-kira bahasanya. Selesai di situ. Artinya yang mau ketangkap ya di sini Yosep gurunya macam-macam, maksudnya berlatar belakang yang enggak orang-orang yang punya ilmu sedikit baru ngajar, enggak. Itu yang membuat saya tetap bertahan sekolah di situ. Kalau tawurannya itu ya udahlah, sampingan lah itu. Anggap aja tantangan untuk berangkat sekolah, kira-kira itu. Cukup banyak lagi lah guru-guru yang mumpuni kira-kira lah ilmunya di situ. Dan harus bangga lah dibilang anak Sint Joseph tapi diajarin sama guru-guru. Ada namanya guru bahasa Belanda, Van Hansen. Itu orang Belanda asli. Sekolah mana yang diajarin bahasa Belanda di STM? Kita doang Sint Joseph diajarin bahasa Belanda, namanya Van Hansen. Walaupun kita nggak bisa bahasa Belanda sampai sekarang. Ya itu cukup membanggakan menurut gua. Iya, belum tentu sekolah lain itu diajarin sama guru bahasa Belanda, kira-kira itu. Oh itu di dalam tuh ya Bar ya? Di dalam. Banyak kenangan lo waktu lo ya? Di dalam banyak banget kenangan, macem-macem lah. Ada satu lagi kenangan. Apa tuh? Ini anak Gabus. Gabus siapa? Namanya siapa ya? Beliau dia ketangkep waktu ada sweeping senjata tajam di kampung. Di sekolah? Iya. Kalau itu anak-anak yang cerita ini. Siapa ya namanya? Lupa gua. Satu angkatan? Satu angkatan, anak Gabus, anak Bekasi, 9A. Ateng. Iya Ateng betul. Dia dipanggil orang tuanya. Gara-gara ketangkap sweeping ya. Kalau nggak salah sih Arit, kalau nggak salah waktu itu Arit entah samurai lah. Pokoknya sajam lah ditemuin di toilet. Ibunya datang lah mungkin kan saat itu. Anak ibu bawa senjata tajam, kira-kira itulah dari sekolahan Sonding. Tahu jawaban ibunya apa? Yang mengheran. Memang saya yang suruh Pak katanya. Kalau nggak bawa golok dia sekolah, saya marah-marahin katanya gitu. Iya, itulah maksudnya situasi sekolah yang cukup mencekam itu yang membuat ada orang tua begitu. Kalau gue berangkat sekolah udah nggak boleh pakai seragam. Masukin seragam semua karena ya di zaman kita bebas seragam, nggak pakai apa segala macam. Di kelas 2 ya dimulainya ya, nggak dipermasalahin lah ya. Iya, di hari Sabtu tentunya, hari-hari yang sangat strength lah itu hari Sabtu itu. Kira-kira hari Sabtu udah nggak Sabtu lah itu. Tapi kesininya kan tiap hari kayaknya udah nggak diwajibkan pakai seragam. Udah kayak mahasiswa kita kan, bawa file apa segala macam, nggak pakai seragam, nggak bawa buku kadang-kadang, rambut gondrong apa, biar
identitas sebagai anak sekolah itu nggak ada, nggak dibaca. Tapi tentunya kalau sudah di jalan ini nggak ada seninya kalau bis itu nggak miring, kira-kira itulah. Tetep aja komuk juga nggak bisa bohongin. Nggak bisa dibohongin kalau komuk ya kan, umur-umur segitu pakai anting-anting segala macam. Ya beberapa ada masalah juga sih. Lagi-lagi kalau cerita gue ini, ya gue mereview kejadian abang gue ya, yang satu hari gue pulang sekolah tuh, bareng tuh semua kumpul tuh anak Priuk tuh, naik apa? Oh dia pas di luar nih ya? Iya pulang sekolah naik 63, basisnya Budut kami naikin. Ini sering kan kalau Dari Senen? iseng, iya. Kalau sama Edi, sama David bertiga itu, ayo naik 63, ketemu anak Budut, kita usir anak Budut gitu. Kenapa rupanya main kita? Terbukti beberapa kali kami naik 63 tuh, ya kalau ketemu main di perempatan Senen itu anak Budut kita mainin aja gitu. Satu bis pun nggak ada pedulinya. Kalau anak Priuk kan 2-3 orang juga nggak ada masalah gitu. Udah terbiasa gitu kan, nggak harus miring gitu kan. Apa saat ini ngumpul semua naik apa Metro Mini, naik 07 mau ke Semper. Tapi ngumpul semua nih orang-orang pasukan tempurnya nih. Berhentilah saat itu di perapatan Coca-Cola. Pangkal Putih. Cempaka Putih. Ada anak Bariwan miring kan. Bariwan miring. Kami sempat main di situ, tapi mobil tetap jalan nih. Di Kodamar dia turun. Kami kan masih di Federal Astra Honda saat itu. Mereka turun, mereka menyebar di 2 jalur. Kami turun lah, kami main gitu, satu lawan 3 gitu lah, 1 lawan 4 segala macam. Gua nggak tahu nih, abang gue ini si Ronald ini mainnya di mana gitu. Dia main di tengah kalau nggak salah. Nggak ketemu gue sampai itu selesai main, bentrok itu selesai. Gue nggak tahu abang gue di mana. Gue pulang, selesai main itu pulang kan rame dia. Pulang belum ketemu satu juga? bis 52 Bariwan semua. Pulang pun belum ketemu. Sampai sore belum ketemu. Kan biasa ya sekolah di Sini Yosep ini nggak pulang. Gua itu sekolah di Sini Yosep sudah 12 kali ditangkap polisi karena tawuran di depan sekolahan tuh, polisi Polres Jakarta Pusat. Sentiong gitu. Iya, yang di situ gua jadi korban, yang di situ gua jadi pelaku keributan, jadi korban. Udah 12 kali lah gue hitung-hitung. Ada namanya anak Priuk si Sabto. Kalau ketangkap 99. Dia pasti dikasih rotan. Tiap hari ditangkap. 199. Bukan Weto. Oh, Weto. Weto anak Priuk kena situlah. Nah, yang tadi itu tiba-tiba tengah malam lah, maghrib itu datanglah telepon di rumah. Memberi kabar ke abang gua yang angkat. Abang gua yang nomor 2, yang orang pelaut. Mungkin beritanya itu kali dari rumah sakit kali kan. Gua langsung dimarahin dan digebukin sama abang gua. Kau abangmu mana katanya, ya kan? Nggak tahu bang, gua bilang gitu. Dia belum pulang praktek kali, gua bilang gitu kan karena ada praktek kan di sekolah yang sering pulang sore. Gua digebukin. Ini abang lu di rumah sakit katanya. Itu tadi di rumah sakit yang telepon. Wah, ternyata dia kena dia. Ini pakai apa? Disuntik celurit. Yang bawa 52 Bariwan saat itu ada anak Priuk. Akhirnya ya udahlah, gua malam itu ke Cipto, kan dibawa ke Cipto. Tapi kalau terkait abang gue ini, gue nggak tahu ya, dia punya hari sial atau apa. Di tiap bulan Januari pasti dia bermasalah. Itu yang tadi di depan Doski kita main, dia tusuk anak Doski, terus dia ditangkap sama salah satu anggota TNI, terus diserahin ke Polres Jakarta Pusat. Di situ juga dia ditahan berapa bulan. Januari juga. Terkait Januari juga itu. Nah, gue nggak tahu di tiap Januari ada momentum itu. Nah itu pulang sekolah itu salah satu Waktu dia seharusnya bulan kejadian. Januari Enggak, sekolah, libur, cuti sebulan. Bisa sih kalau dia tahu saat itu ya. Nah maksudnya sekolah di Sini Yosep ini kalau untuk saat ini ya, gua punya anak aja kalau kondisinya seperti itu, gua nggak bakalan mau nyekolahin anak gua di situ. Kenapa? Iya, nyawa taruhannya mau nuntut ilmu. Sekarang udah enggak nih sekarang. Iya, artinya enggak di saat
Kalau saat ini kondisinya masih seperti itu, gue mikir dua kali deh. Bukan karena pendidikannya yang baik, tetapi pulang pergi sekolah itu, ya itu ancamannya nyawa. Gitu. Saat itu benar-benar, ya kalau gue telisik lagi, gue review lagi, ya orang-orang gila yang sekolah di Keramat ini, bro. Kalau sekarang mungkin disuruh sekolah lagi nggak bakalan mau dengan kondisi seperti itu. Anak kampung ribut sama anak kampung, Sentiong, Keramat, dari Keramat 5, 6, 7. Keramat 5 enggak lah, sebagian lah. Keramat 6, 7 itu antipati sama si Yosep, sampai Sentiong segala macam. Gua nggak tahu latar belakangnya apa. Gitu. Apa mungkin ini Israel kecil, yang negara yang kecil diserang sama beberapa negara gitu. Dikondisikan bahwa ini negara yang zolim. Ini sekolah yang zolim. Ada awal yang tadi Israel sama Budut itu nggak pernah perang di jalanan. Tahun 90-an. Mudah-mudahan kalau gue salah di evaluasi. Benar sih, memang waktu itu bang. Cerita zaman itu Budut sama Israel itu berteman, sama berkawan. Orang Budut di Budut itu anak orang-orang Batak, orang-orang Ambon segala macam. Nggak ada yang malah ributnya sama Poncol kalau nggak salah. Ada yang nggak seneng lah di sekitaran Keramat itu, namanya STMKR, STM atau SMA itu. Kalau sama SMP aja nggak banding gitu. Sama ini STM sama anak SMP si Yosep. Lu tahu sendiri anak SMP si Yosep udah jenggotan. SMP udah pada jenggotan. Nggak pernah menang nih STM nih. Itulah yang melatar belakangi mengadu domba, mengisukan si Yosep bakar salah satu kitab suci agama lain. Itulah yang membuat terbakar semua emosinya satu sekolah se-Jabodetabek saat itu. Pada dasarnya STM Israel itu sama Budut itu, STM si Yosep sama Budut ini nggak pernah nggak main, akurnya biasa-biasa aja di jalur Keramat itu. Ini sama SMP nggak pernah menang ini nih. Dua sekolah depannya nih, seberang Doski sama apa? STM 1KR, 6KR. Itu, bro. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Mungkin gua nggak tahu lah di zaman itu tuh 2000 terakhir kita ya. Masih musim-musimnya lagi booming tawuran. Iya, gua nggak tahu lah itu. Kalau sebelumnya teman gua yang sebelumnya diundang juga di sini, si Tunggul bilang itu ada konspirasi, ya gua juga susah membuktikannya. Kalau namanya teori ya, sama kayak Covid ini. Teori konspirasi susah untuk dibuktikan kira-kira itu, tapi ada kayaknya kan kira-kira itu. Nah saat ini ya sudah nggak musim kayaknya tawuran, dan kalau gue punya anak juga gue maulah sekolahin dia di Sin Yosep kira-kira itu, karena memang Sin Yosep banyak kok yang di keluaran dari sekolah itu yang artinya yang bisa mengabdi ke negara ini baik lah kira-kira itu. Kayak lu contohnya ya kan. Iya, itu bonusnya lah kira-kira itulah. Itu cerita-cerita dia waktu zaman sekolah 3 tahun. Nah, sekarang lulus sekolah langsung kerja apa langsung kuliah? Sebelum ke situ ada yang mau gue sampaikan tadi, ketinggal tuh. Apa tuh? Cuman di sini Yosep yang macam-macam suku ada ya sekolahan itu, dan agama nggak pernah menjadi masalah di situ. Mungkin itu yang menjadi multikultur lah, yang bisa membuat kita ini lulus kepake di mana aja ya. Di lapangan kerja kita bisa membaur apa. Di situ ada Batak, di situ ada Flores, di situ ada Ambon, Cina lagi. Cina di situ cukup. Sunda, Jawa, Betawi dihormati, nggak pernah kayak di Jakarta ya. ini menghina Cina apa segala macam. Terus kemudian ada Jawa, ada Betawi, gitu macam-macam suku nggak pernah namanya di situ pernah ribut bawa suku. Gue Batak ya gitu, kan banyak mayoritas Batak Timur, Ambon. Nggak ada yang gue Batak, gue Ambon, gue Timur. Itu nggak ada di sini. Keren lah pokoknya di situ. Agama terus nggak cuma Katolik, ada Kristen, ada Islam yang saling menghormati. Kok di situ ada Dedi angkatan gue itu Islam menghormati. Pak Wardoyo Islam saling menghormati. Keren lah pokoknya si Yosep. Itulah yang gue berpikir kepake di mana aja anak si Yosep ini, karena ya itu sudah terbiasa hidup di komunitas sekolah itu, ya udah dengan berbagai macam kultur lah keluar. Jadi isu agama, isu apa nggak bakal bisa ngerusak itu sih.
persaudaraan itu yang gua lengkapin di masa sekolah. Nah, gua saat ketika lulus gue cari tempat kursus otomotif, kursus otomotif 1 sampai 2 tahun dari BLK ya? Hah? Enggak BLK, bayar ini di Pulau Gadung. Untuk apa ya? Biar komplit lah sertifikat gue di bidang otomotif. Dari dasar sampai mahir. Jadi gue di situ dikasih mobil mati sampai bagaimana cara menghidupkannya, kan kira-kira itu. Gue udah bisa semua lah itu. Nah, ketika sudah selesai dari situ, itulah yang ruangnya nggak ada gitu untuk mengaplikasikan apa yang gua dapat, nggak ada. Gua ngelamar ke sana ke sini nggak dapat. Mungkin nggak nasib gua di situ. Akhirnya gua jadi security kan gitu. Gua ngamanin rumah-rumah mewah di Kelapa Gading saat itu. Oh, pantesan gua gitu pernah ketemu lu ya? Mungkin saat itu gue jadi security di perumahan Kelapa Gading, perumahan elit lah, di situ ada. Yang sore-sore kita ketemu, inget nggak lo? Lupa lah gue, mungkin enggak kali Lu kan. lagi naik motor Mungkin karena panas mungkin di jalan, nggak konsen. Dia negor ya? Iya, Kelapa Gading ya. Kelapa Gading. Nah, habis dari security lu akhirnya? Gue dari security, gue pernah jadi kolektor, sampai debt kolektor gue jalanin semua gitu kan, penagihan dari jutaan sampai ratusan juta gue jalanin. Apapun saat itu gue jalanin. Jadi nggak bisa gue mengaplikasikan apa yang gue dapat dari sekolah, dari STM yang teknik mesin produksi, sampai gue di otomotif juga nggak di bengkel-bengkel. Jadi nggak nasib gue lah kira-kira di situ lah. Nah, di tahun 2003 kalau nggak salah, saat itu gue mencoba peruntungan di ini. Gue kuliah lah disuruh cari kampus lah yang murah saat itu. Karena yang sanggup keluarga gue bayar ya. Gue ambil lah di Akademi Bahasa Asing. Di mana tuh? Di Cikini, ABA, kampus ABA. Oh, kampus ABA ya. Nah, kenapa nggak di Sunter? Nggak ada kampus di Sunter. Ada Politeknik Astra, gue juga nggak ABA bisa. ada. ABA nggak tahu lah. Nggak ketemu saat itu. Nah, gua kuliah di ABA cuma 3 bulan gue bertahan, nggak sesuai dengan apa yang gua ketahui. Bahasa apa? Bahasa sastra Inggris gua ambil. Ngeri kan? Ngeri kali. Sastra Inggris. Jadi gua keluar dari situ. Kebetulan ada abang gua di Amerika telepon minta gua ngambil fakultas hukum. Ya udah, disitulah gua cari kampus lagi. Akhirnya gua ketemu UKI, gua masuk UKI lah, ngambil fakultas hukum lah. Salemba. Iya, karena fakultas hukum hanya ada di Salemba. S1 fakultas hukum. Ambil apa? Belum ada penjurusan saat itu, hukum aja. Iya. Nah, lulus berangkat ke sininya gua ngambil hukum tata negara. Lulus gua di tesis nih di skripsi gua hukum tata negara. Terkait Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah bahan skripsi gue saat itu. Nah, itu dia lulus sekolah lika-liku ya, kerja sempat jadi debt collector, security, terus belajar otomotif, dan akhirnya kuliah di ABA, bahasa asing, bahasa Inggris, nggak bertahan 3 tahun, mungkin 3 bulan. Iya. Dan akhirnya kuliah lagi di UKI Salemba, ambil hukum apa? Hukum tata negara. Lulusnya 8 tahun, cukup lama. Kenapa gua 8 tahun? Gua juga aktif di organisasi mahasiswa. Memang karena mungkin apa itu? Forkot. Iya, gua di keluarga mahasiswa, afiliasinya ke Forum Kota. Jadi ya karena ngapain aja gua 8 tahun ya gua ngadvokasi. Gua udah mulai suka sama dunia advokasi saat itu. Gue ngadvokasi pedagang kaki lima yang ada di Salemba, yang pokoknya saat penggusuran musim penggusuran di Jakarta, pedagang kaki lima Salemba lah yang paling terakhir tergusur, karena gue dampingin mereka. Oh gitu. Iya, mau camat, mau lurah, mau apa, Satpol PP segala macam. Ada beberapa ormas yang ada di Jakarta ini, gue tetap menjaga pedagang kaki lima biar bisa bertahan berdagang.
nggak peduli waktu itu sampai bergesekan dengan mereka, kami ladenin, kira-kira itulah. Selain pedagang kaki lima juga gue ngadvokasi korban sutet, namanya saluran udara tegangan ekstra tinggi yang ada di Jawa Barat, Bogor, Bandung, Rancaikek. Kira-kira itu program advokasian gue. Jadi lu selama waktu kuliah itu ya? Iya, gue berpikir bagaimana gue bisa berguna bagi masyarakat tentunya. Nggak hanya gue sebagai mahasiswa selengean di jalan tawuran lagi, enggak. Gue udah nggak begitu. Kira-kira itulah. Ya paling tidak gue berpikir gue bisa berguna untuk orang lain aja. Iya, gue senang. Kira-kira itu. Nah, akhirnya lulus kuliah 8 tahun. 8 tahun di UKI Salemba. Iya. Habis lulus kuliah akhirnya lu cari apa? Pekerjaan hidup di sini dulu lah. Iya, lulus kuliah. Kata seperti avokat, lu ikut avokat lu ya? Iya, gua ikut itu, gua ikut Masuk avokat tahun berapa? PKPA tahun 2000. Kan gua lulus 2011 ya. Selesai kuliah gua langsung ikut PKPA. Oh, PKPA. Itu Gua apa ikut tuh? PKPA itu pendidikan khusus profesi advokat. Ya, gua harus lebih mengupgrade gua ya, diri gua ya. Biar gua bisa ngadvokasinya nyata di dunia. Kan sebelumnya tadi itu gua udah ngadvokasi tapi itu non litigasi namanya kalau di dunia hukum. Nah, gua coba mengupgrade itu, gue ikut PKPA, gue ikut ujian, gue kalah ketika UKI ngadain sebagai tuan rumah mengadakan PKPA. Saat itu lagi di dunia pendidikan profesi advokat ini lagi sulit-sulitnya di zaman itu. Rate-nya harus 7 baru bisa lulus jadi advokat. Oh, lu sempat nggak lulus waktu itu? Gue kalah sekali. Nah, gue coba lagi di kampus Universitas Tarumanegara, gue selesai, lulus, gue lantik tahun 2014-an. Disitulah gue jadi advokat, Jadi ya namanya jiwa gue dari dasar memang mengadvokasi struktural ya, maksudnya kayak mengadvokasi kaum rentan gitu kan, pedagang kaki lima apa segala macam ya. Gue coba melirik organisasi yang konsen di situ. Gue bergabung di PBHI Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, wilayah Jakarta. Khusus Jakarta? Iya, untuk PBHI kan ada nasional, Iya. itu membawahi seluruh Indonesia. Nah, membawahi wilayah-wilayah ini, wilayah Jakarta, terus wilayah Jateng, terus Jabar, Jogja sampai PBHI, Sulawesi ke sana timur lah. PBHI apa? PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Ini tapi lu gue denger lu jadi sekretariat avokat, emang bener? Gimana? Sekretaris avokat emang bener lu jadi itu? Sekretaris advokat enggak. Saat ini gua ya ketua wilayah. Ketua PBHI wilayah Jakarta. Nggak ada yang keren bro, nggak ada yang dibanggain. Ya bangga lah ya kan? Iya, ya bisa dibilang gue direktur PBHI Jakarta. Ya, gue sebagai alumni St. Joseph ya bangga lah. Iya, emang harus gitu semua. Iya, Kira-kira itulah, harus berguna bagi orang lain. Itu sih sederhana itu pemikiran gue saat ini. Bagaimana lu bisa menggunakan apa keahlian lu untuk masyarakat banyak, kira-kira itu. Dan nggak perlu dibanggain, nggak bangga gitu, kira-kira itu. Kasus-kasus yang menurut lo yang sampai sekarang lo masih ini apa yang paling parah? Yang paling parah, semua kasus parah lah menurut gua. Artinya nggak ada kasus yang ringan ya. Tapi ya gua percaya kalau kita setia sama perkara-perkara kecil, kita juga akan bisa mengerjakan perkara-perkara besar kan, kira-kira. Cuma adalah beberapa perkara yang selama gue jadi advokat yang menurut lu wah yang paling sulit ya. Iya. Sulit semua ya. Yang mana ya? Yang paling sulit. Sulit semua ya. Masalah hukum ya kan? Iya, yang paling sulit mungkin kalau ada perkara yang apa ya? Apa? Yang prinsipalnya itu ingin berdamai dengan penegak hukum lain. Kira-kira itu mungkin yang menurut gue sulit. Jadi artinya gue dipaksa untuk
apa ya 86 kalau saat ini Iya. gitu. Itu menurut gue sulit untuk melakukan aja itu. lah. Iya, berdamai-damai itu. Ini kan apa ya, iklim hukum di Republik kita ini kan abu-abu banget. Ini ruang abu-abu banget ini di Indonesia ini. Yang benar bisa salah, yang salah dan bukan rahasia lagi, sudah umum gitu loh. Sudah bisa dilihat dengan mata telanjang lah kira-kira itu. Kondisi hukum kita ya. Berarti bisa ngeliat tuyul dong. Iya, akhirnya kan gini, ada salah Dia kan satu. kalau mata telanjang coba lu kerokin alis lu. Iya, artinya bisa tanpa beranalisa udah bisa ngelihat hukum ini udah carut marut lah, nggak rahasia lagi kira-kira itu. Sampai pada gue pernah petikan yang nggak gue lupa dan gue jadiin ini sampai sekarang, cuman nggak mungkin di kawan-kawan advokat yang lain nggak ini sama kata-kata itu. Gue ambil petikannya Yap Tiam Hin. Kebetulan Yap Tiam Hin ini pengacara kaum rentan saat itu. Kalau nggak salah sih salah satu pendiri YLBHI dan pernah jadi dekan Fakultas Hukum UKI. Praktisi hukum yang cukup terkenal saat itulah. Dengan idealismenya ya. Kalau Anda ingin menang berperkara di pengadilan, jangan pilih saya sebagai pengacara Anda karena akan kalah. Tapi kalau Anda puas dengan kebenaran material yang Anda butuh, yang akan Anda cari, saya mau menjadi pengacara Anda, saya akan bela Anda, kira-kira itu. Dan kenapa? Kalau gini sederhananya, nggak bakalan menang kalau membela hukum yang prosedural ya, akan sulit karena ini institusi-institusi hukumnya sudah tidak Terjangkit. artinya terjangkit itu sudah tidak menjalani fungsinya masing-masing secara normal kira-kira itu, dan sangat sulit. Nggak, Waktu lu tolong bantu Waktu kalau nggak melakukan itu nggak bakal bisa menang gitu kira-kira ini itu. terus ya apa? Iya, artinya ya Istilahnya kalau pasang badan terus waktu dong lu ya kalau gitu ya. iya, gue kalau di PBHI Jakarta ini diberikan akses seluas-luasnya. Artinya kalau gue macet misalkan di kepolisian, di kepenyidikan, gue bisa menggunakan alternatif yang lain. Gue suratin Bareskrim, gue suratin Propam, gue suratin Kompolnas, gue suratin sampai ke Ombudsman, kira-kira itu. Nah kalau kawan-kawan sampai yang ke Ombudsman? iya sampai ke situ, gue memang PBHI maksudnya ya di bantuan hukum ini pola-pola penanganan perkaranya begitu. Sistem penanganan perkaranya. Kalau Ribet juga ya. jadi pengacara profit yang mahal-mahal itu ya akan kecil kemungkinan menggunakan instrumen-instrumen itu yang tadi. Sampai ke ombudsman segala macam, bahkan sampai ke presiden pun kita surati, kira-kira itu. Nah, tuh untuk kawan-kawan yang punya kasus-kasus bisa lah hubungin Bapak ini ya kan. Bisa, Bang? Iya, emang khususnya gua konsennya bela-bela kaum rentan ya. Kaum miskin kota, terus ya kayak buruh yang di PHK serta-merta. Nah, itu kemarin gue lihat sempat di Facebook lo ya itulah. Iya, gua nanganin kawan-kawan Serikat Pekerja Jakarta International Container. Itu buruh yang dikriminalisasi atau di union busting lah kira-kira sama manajemennya. Gua nanganin itu di luar PBHI sih, di kantor yang lain tempat kawan-kawan nongkrong aja itu gitu. Nah, tuh kabar ternyata ketua Korwil ya, Ketua PBHI Jakarta, wilayah Jakarta. khusus wilayah Jakarta PBHI. Ya, menurut gue sih ya cukup keren lah ya kan. Nah, sekarang lu sebagai alumni St. Joseph Bar, pengen sekolah St. Joseph ini sekarang kedepannya gimana Bar? Iya, menjalankan tugasnya normal ya sebagai sekolah, mendidik, mencetak lulusan-lulusan yang siap pakai di dunia kerja tentunya. Nih kan sekarang nih St. Joseph, gua dapat kabar baru beberapa hari dia masuk peringkat 11 SMK Jakarta yang terbaik 11 dari
berapa puluh SMK swasta tentunya. swasta. Iya, Itu- nggak heran. Ya menurut gue sih udah oke lah, ya kan? Iya, nggak heran lah. 11 bahkan bisa Karena dulu di kan peringkat lebih atas lagi, Nah, 5 besar. Karena dulu image itu kita termasuk, pasti lu dulu pernah sering lihat kan posting-postingan STM khusus Jakarta, nah kita masuk situ kan. Iya. Nah sekarang udah nggak ada tuh, sekarang naik lah SMK terbaik. Iya kan, gini loh. Cara ngukurnya kan ada parameternya. Dulu tidak ada mengukur misalkan lomba kompetensi teknik se-Jakarta kira-kira itulah, atau lomba bubut sekolah teknik se-Jakarta, atau lomba otomotif, itu tidak ada. Hanya melihat di zaman itu hanya melihat tingkat Bisnya. Iya, tingkat tawurannya aja kan, berita saban hari tawuran. Iya. Saban hari tawuran. Itu aja yang menjadi lirikan. Ya kan, kalau situasi itu tidak ada yang menciptakan, yakin banget gue nggak ada tawuran itu. Iya, Gitu. Fenomena itu tercipta saat ini. Gue nggak tahu siapa yang nyiptain. Coba mungkin saudara Tunggul yang pernah diwawancarain di sini tahu betul itu konspirasi. Intelijen. Iya, yang memproduksi tawuran itu siapa orangnya? Jangan-jangan di balik kematian Munir juga pelakunya itu. Keren tuh orang Tugu tuh. Nah, jadi Iya, artinya gitulah. Gua nggak heran lah Sini Yosep dapat urutan 11. Kalau kita lihat Ya, lah beberapa bertahap instrumennya ya. Di Sini Yosep saat ini memiliki berapa mesin? Di zaman gua mesinnya banyak, mesin bubutnya banyak. Segala macam otomotifnya, ada beberapa kendaraan yang disiapkan untuk dikerjain kawan-kawan. Mesin bubut, ragum, apa itu lengkap kok. Kalau Sekarang udah ada CNC dibuat malah. olimpiade mengerjakan produk saat itu, produk apa kayak saat itu, roda gigi apa segala macam, gue yakin kita pasti Sini Yosep itu bisa juara 1 bahkan seluruh Jakarta ya, SMK swasta. Kalau digabungin sama negeri nggak mungkin lah, negeri ini kan difasilitasi negara, semuanya di ini. Kira-kira itulah. Tapi gue sempet lihat foto kita ngangkat piala tuh 2000 berapa tuh, jauh lah dari kita. Itu se-Jakarta kalau nggak salah teknik permesinan itu juara 1 apa juara 1. Iya, itu kan gua nggak heran yang gitu-gitu. Kualitas kawan-kawan itu Sebenarnya enggak oke lah ya. enggak di bawah, enggak SLB ini Sini Yosep. Sekolah-sekolah yang anak-anak yang lahir dari komunitas kira-kira gini, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang mampu, bahkan banyak orang kaya kok di Sini Yosep, bukan sekolah orang nggak mampunya itu. Disitulah ketika satu dengan yang lain ketemu, energi yang diciptakan itu positif bisa. Iya. Bahkan lebih jago daripada sekolah negeri, iya mungkin. Siap dengan dialektika di lapangan, siap terpakai lah Sini Yosep, nggak kalah jauh lah. Kira-kira itu dengan yang lain. Kalaupun kalah, tapi gue yakin bakal jadi pemenang lah kalau ada lomba-lomba Iya. yang difasilitasi oleh negara. Nah itu jadi pesannya untuk STM Sini Yosep ya lebih ditingkatkan lagi lah ya. Iya. Hanya pesan kepada gurunya mungkin serius untuk Mengajar. iya, untuk mendidik kira-kira, walaupun akhir-akhir ini kewenangan guru itu disoroti oleh beberapa permasalahan yang ada ya, misalkan kekerasan terhadap murid apa segala macam. Menurut gue itu hal yang biasa di zaman dulu, itu kekerasan terhadap murid itu biasa untuk mendidik. Tapi konteksnya dalam batas yang wajar saja ya. Yang tadi gue bilang almarhum Nababan itu kalau kasih pelajaran ke kita, kalau digatak beliau itu sampai ke hati sakitnya. Bukan hanya di sini, itu sakitnya sampai ke sini. Itu tapi yang membuat kita nggak lupa dengan beliau. Itu tulus pengajaran terhadap itu mendidik gitu. Artinya kan Kayak bisa dibuktikan mendidik apa enggak Orang tua mukulnya. mendidik anak lah ya. Iya, enggak jangan sembarang maksudnya gini. Sebagai orang tua juga jangan cepat tersinggung atau cepat baper ketika anaknya mendapat didikan yang kurang normal ya, tanda kutip ya. Artinya
bisa dibuktikan kok kekerasannya bagaimana. Misalnya kayak tadi Pak, yang tadi guru itu mendidik karena kita nakal kok. Ya wajar dididik kita nakal untuk dilurusin, orang barang yang bengkok dilurusin dengan cara apapun, asal nggak keluar batas ya tentunya ya, nggak mengeluarkan darah apa segala. Kalau digatak, digampar, menurut gue memang iya kekerasan fisik itu nggak boleh dilakukan saat ini. Tapi kalau dibutuhkan untuk kebaikan masa depan murid-murid ini, calon-calon generasi bangsa ini penerus, mungkin bisa. Tapi gue nggak tahu lah ya, cocok apa enggak lagi mendidik dengan kekerasan itu saat ini. Kalau nggak cocok ya jangan dilakukan itu. Kira-kira itu. Nah, terus untuk pelajar ya Bar, pesan-pesan terakhir nih buat pelajar. Dengan adik-adik pelajar ya tingkatkan kualitas diri, siap untuk dipakai di dunia kerja, 4.0 dengan dunia digital apa segala macam ya. Tentunya terus dipacu lagi skillnya, attitude-nya itu harus dirubah, karena perdagangan bebas ya, masuk perdagangan bebas, masuk dunia kerja yang bebas juga, tenaga kerja asing cukup bebas masuk ke Indonesia untuk bekerja, karena memang sudah ada perjanjiannya secara internasional. Mungkin tenaga kerja asing juga bebas masuk Indonesia. Itu menjadi pacuan semangat Motivasi ya? motivasi bahkan buat adik-adik yang akan terjun ke dunia kerja kemudian setelah lepas dari bangku sekolah. Mau Tetap kerja. belajar, berdoa dan bekerja. Itu aja sih pesannya. Istilahnya tetap fokus lah ya Iya. Ya itulah. untuk masa depan juga Bar. Say no to narkoba itu Nah. sih yang paling dasar bisa Narkoba dan stop tawuran. menjadi ini pondasi kita. Kalau udah narkoba, bicara yang lain nggak bakal ada. Nggak bikin pondasinya narkoba, nggak Hancur. bakal jadi rumahnya itu. Jadi pun ketiup angin sebentar itu bakal hilang itu. Nah itu di pesan-pesan positif, cerita-cerita dari dia sekolah, masa sekolah, kerja, kuliah, sekarang ya udah berkeluarga, udah punya anak dua, Keren-keren, ganteng-ganteng, ganteng-ganteng, cakep-cakep. cantik-cantik lah ya. Iya. Dan sepasang nih Bar ya. Sepasang sudah. Kalau orang Batak udah gabe. Udah gabe, horas. Oke, sekian dari gue, Koko, sabar. Pesan sebelum itu. Oke, apalagi? Buat Jepri dan Tunggul dipercepat, jangan nunggu-nunggu lama, nanti membatu. Tuh, dengerin lu gap. Gol, lu dengerin tuh, percepat biar nggak jadi batu, bilang petuk-petuk biar nggak gitu. Oke, salam 134. Gap langsung ke haus lu, Bar lu. Kira pesannya apa? Gue mangap, anjrit.